Ya, ketemu lagi. Hmm. Eh, saya akan melanjutkan video sebelumnya. Pada video sebelumnya, saya membahas tentang kebahagiaan dan kesedihan yang bisa dipelajari. Kali ini, kita akan membicarakan tentang detoksifikasi kesedihan. Oh, kesedihan itu bisa didetoksifikasi ya. Artinya kayak racun gitu berarti. Ya, bisa dianggap kesedihan sama kayak racun. Berarti butuh didetoksifikasi. Kalau kebahagiaan, ya kalau kebahagiaan tidak perlu didetok lah ya. Kenapa orang harus bersusah-susah menghilangkan kebahagiaannya? Ya selain karena alasan kenapa kok orang tidak perlu menghilangkan kebahagiaannya, karena salah satunya adalah karena orang orang itu pasti senang dengan kebahagiaan, tidak mungkin berusaha menghilangkannya. Alasan yang lainnya bahwa pada dasarnya manusia ini diciptakan dalam kondisi yang paling baik. Nah, salah satu kondisi terbaik itu adalah kondisi bahagia. Berarti kalau kita kembali kepada eh, dasar dasar kondisi kita atau kepada keadaan kita yang alamiah, maka kita sebenarnya sudah bahagia. Secara alamiah kita dari sananya sudah bahagia. Orang-orang yang tidak bahagia itu adalah orang-orang yang tidak mampu kembali kepada dirinya. Ya. Makanya kenapa kok orang-orang bermeditasi, yoga itu adalah eh, berusaha kembali kepada dirinya yang asli. Dia berusaha berada pada kondisi sekarang dan di sini atau here and now. Nah, itu sebenarnya kondisi-kondisi yang mengembalikan kita kepada diri kita yang asli, dan itu kondisinya adalah kondisi yang bahagia. Ya. Nah, kembali kepada detoksifikasi kesedihan. Jadi kesedihan itu bisa didetoksifikasi, ya. Atau kesedihan itu perlu didetoksifikasi. Ketika kesedihan itu hilang semuanya dari diri kita, maka dengan sendirinya kita akan bahagia. Karena itulah kondisi kita yang alamiah. Bagaimana mendetoksifikasi kesedihan? Ya, pertama kita harus mengubah kebiasaan. Kalau di video pertama kan saya bilang bahwa kesedihan itu dipelajari, maka kita juga harus belajar untuk bahagia atau membiasakan melakukan sesuatu yang membahagiakan. Misalnya ketemu orang lain biasanya tidak tersenyum, kita biasakan tersenyum. Terus kalau kita melihat sesuatu, jangankan melihat persoalan sehari-hari, kita melihat sesuatu aja, pemandangan, melihat sebuah kondisi, melihat jalan, itu kita harus biasakan untuk melihat sisi-sisi baiknya. Ya, apa ya yang bagus, apa yang menarik ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga turut membantu. Misalnya kita melihat melihat seperti sekarang nih, sebenarnya jalanan macet ya, tapi saya melihat apa yang menarik dari jalan macet, mau kita apain gitu ya. Kalau kita bisa melihat menariknya jalan macet, maka kita bisa tahu kita mau ngapain. Nah, tuh yang masih berpikir, loh memang ada yang menarik dari jalan macet, nah itu berarti sudah terbiasa berpikir dari sisi yang menyedihkan. Nah, itu sudah jadi default berarti. Nah, itu yang harus didetok. Kenapa perlu didetok? Karena sudah menjadi default. Nah, maksud saya dari melihat menariknya itu tadi, contohnya saya sekarang jalanan macet. Saya apa beberapa hari kemarin saya berpikir dari jalanan macet ini saya ngapain? Saya beli handle buat kamera, buat handphone saya taruh di situ, saya bisa merekam saya seperti sekarang ini, ya. Dan saya akhirnya bisa berbagi kan. Kalau saya punya insight, punya pengetahuan, punya ilmu, saya bisa berbagi kepada banyak orang dengan merekam video ini. Berarti saya sudah mencoba untuk melihat sisi-sisi menariknya atau sisi positifnya dari sebuah keadaan. Nah itu. Terus juga kita terkadang juga perlu sih berlibur kayak begitu ya, liburan kecil aja. Ada banyak, pasti teman-teman tahu ada banyak di sosial media, di Facebook, di Twitter yang menuliskan tentang bahwa bahagia itu sederhana. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu upaya atau usaha dari orang tersebut untuk
melihat kebahagiaan itu tidak rumit, atau kita bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Misalnya saja sore hari di teras rumah ngopi sambil bercengkrama dengan saudara, dengan anak, dengan istri. Jadi kita mulai melakukan hal-hal yang sifatnya menghibur, atau liburan-liburan kecil seperti itu, yang kemudian bisa menjadi kebiasaan harian kita gitu ya. Sehingga itu menjadi saat-saat yang ditunggu-tunggu. Nah, itu kira-kira yang bisa mendetoksifikasi kesedihan kita. Yang pertama, mulai dari pikiran tadi ya, membersihkan pikiran kita, mencoba switching, cari hal-hal yang menariknya gitu ya. Terus dari perilaku-perilaku kita, mulai membiasakan atau melakukan hal-hal yang menarik, yang menghibur gitu ya, yang membuat kebahagiaan itu menjadi sangat sederhana gitu ya. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mendetoksifikasi kesedihan. Semoga bermanfaat.